Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul From Dusk Till Dawn. Film ini rilis tahun 1996, bercerita tentang dua saudara yang melakukan aksi kejahatan tanpa henti yang membuat polisi kewalahan menghadapi mereka. Gimana keseruan aksi mereka? Mari kita mulai. Di awal kisah di sebuah tempat di Texas, seorang ranger bernama Earl mendatangi sebuah toko. Hey Earl, what do you know? I haven't failed to... Penjaga toko bernama Pete. Earl membeli sebuah minuman karena malam nanti dirinya berencana untuk mabuk. Diketahui bahwa menurut informasi yang beredar ada dua penjahat berkeliaran. Di kota sebelumnya, dua penjahat tersebut membunuh 4 orang ranger, 3 polisi, dan beberapa warga sipil. Mereka juga menyandra seorang kasir bank. Dan Earl yakin bahwa mereka menuju perbatasan yang artinya mereka akan datang ke wilayah ini. Dan malam ini akan menjadi malam yang panjang untuk polisi karena harus mengawasi kota. Earl akan menangkap para bajingan tersebut. Lalu Earl pergi ke kamar mandi. First off, got sort of sick, so you got breakfast about 9 o'clock. Pigs in a blanket like a Is there sick. a law or something What's against going on in the mind of a goddamn monkey? He's got to cross the... knock yourself out? Ternyata dua penjahat tersebut sudah berada di sini. Pria ini adalah Seth dan adiknya bernama Richie. Seth marah karena Pete memperbolehkan polisi masuk ke toilet. Seharusnya Pete menyuruhnya segera pergi. Pete mengatakan bahwa ranger itu sering datang ke sini. Pete tidak bisa mengusirnya karena akan membuatnya curiga. Lalu Richie membisikkan sesuatu ke Seth. Richie mengatakan bahwa Pete memberi kode ke polisi. Pete mengatakan dirinya tidak memberi isyarat apapun ke polisi. Were you giving that pig signal? Are you kidding? I didn't do anything. I wasn't scratched. I'm not calling him a liar. I'm fucking scared shitless. Why don't I just go back there, shoot him in the back? You asked me to act natural, I'm acting natural. Mereka kembali ke posisi semula karena polisi sudah selesai dari kamar mandi. Yeah, I'll be back at it tomorrow. Tonight I'm gonna sit down that box. You bucking for early time. Richie menembak kepala ranger. Seth bertanya apa yang kamu lakukan. Kita tidak perlu membunuh pria ini. Richie mengatakan bahwa Pete memberi isyarat ke polisi. Pete menegaskan dirinya tidak melakukan apapun. Shut the hell up! You stop it! Fuck is your problem? God! Seth, he did it! Your back turned. I was by the and I saw him mouth the word. Richie bersikeras tahu jika kasir itu memberi isyarat ke polisi. Namun Seth tidak percaya. Seth tahu Richie mulai berhalusinasi. Di sisi lain, Pete masih hidup dan mengambil senjata yang dia simpan di berangkas. I believe you. Let's go. Yes, I believe you. Yeah! You okay? A fucking hand! I never said help! 2 fucking seconds to live! Yeah! Shoot the bottles out from behind him! Fuck! 2! 3! What did I tell you? What did I buy the roadmap and leave? What am I supposed to do, Seth? Very nice shit. Seth, you especially. I need low profile. How's your hand? It's not shooting police, setting fire. Tangan Richie berlubang karena tembakan kasir toko. Dan di bagasi mobil mereka ada seorang perempuan yaitu pegawai bank yang mereka sandra setelah merampok bank beberapa waktu sebelumnya. Seth datang ke sebuah motel untuk bermalam sementara di tempat itu.
Lalu mereka mengeluarkan Sandra dan membawanya masuk ke kamar motel. Seth menyuruh adiknya untuk mengawasi perempuan ini. Seth akan berkeliling dan menghubungi Carlos. Kita akan pergi ke perbatasan Meksiko saat hari mulai gelap. Richie bertanya apakah kesepakatan dengan Carlos tidak bisa kurang dari 30%. Seth mengatakan tidak bisa. Mereka bukanlah mafia receh. 30% sebanding dengan apa yang akan kita dapat. Karena kita akan diizinkan tinggal di Meksiko. Saat kita berada di sana, polisi tidak akan bisa menangkap kita. Kita memberi mereka 30% dari hasil curian kita untuk menetap di sana. Itu sudah menjadi aturan umum mafia Meksiko. They don't even know the meaning of the word. You want to stay in El Rey? All I'm saying, man. This conversation you need to have a talk. Hello, Gloria. I'm Seth. Perempuan ini bernama Gloria. Seth memberitahu Gloria semuanya akan baik-baik saja jika Gloria tidak melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Gloria ingin tetap hidup, Seth memiliki beberapa aturan. Aturan pertama, tidak boleh bertanya dan jangan banyak bicara. Jika bersuara, maka pistol yang akan menjawabnya. Peraturan kedua, lakukan semua apa yang kami suruh. Jika melawan, kembali ke aturan nomor 1. Dan aturan ketiga, jangan pernah mencoba lari dari tempat ini. Jika Gloria bisa melakukannya, maka Seth akan menjamin Gloria tetap hidup. Lalu Seth pergi ingin membeli beberapa makanan dan bir. Richie masuk ke kamar melihat TV. Lalu Richie menyuruh Gloria masuk dan menemaninya nonton TV. Karena Gloria tidak punya pilihan, akhirnya Gloria melakukan apa yang Richie katakan. 2 more hours till we get it, which is right next to the border. We're gonna stop in a motel, are we? We don't want to stay in those roach haze. Di sebuah restoran, seorang pria bernama Jacob bersama kedua anaknya yaitu Kate dan Scott sedang dalam perjalanan ke Meksiko. Diketahui bahwa mereka melakukan perjalanan menggunakan mobil trailer rumah. Jacob mengajak anaknya untuk bermalam di sebuah motel karena Jacob ingin beristirahat di ranjang. Jacob sudah lama tidak merasakan tidur di atas ranjang. Awalnya Kate menolaknya, karena kita bisa tidur di mobil dan tetap melanjutkan perjalanan. Namun Jacob memaksa mereka. Kate memberitahu ayahnya bahwa Jacob tidak perlu pensiun menjadi pastor dan melakukan perjalanan jauh. Kita bisa kembali dan melanjutkan kehidupan kita seperti sedia kala. Namun Jacob tidak bisa melakukan hal itu setelah kepergian istrinya. Di TV diberitakan tindak kriminal berdarah baru saja terjadi. Seth pernah dipenjara di Rawlings karena terlibat perampokan bank pada tahun 88 dan menyebabkan 2 petugas kepolisian meninggal dunia. Dan Richie adalah perampok bersenjata dan penjahat seksual terkenal. Mereka adalah 2 saudara yang sangat mengerikan. Beberapa waktu sebelumnya, mereka berdua menyebabkan 4 polisi tewas saat akan menangkapnya, serta seorang perempuan guru SD yang tertabrak saat kedua penjahat itu melarikan diri. Dan di hari yang sama, sebuah toko terbakar karena ulah mereka. Ditemukan jasad ranger bernama Earl dan pemilik toko bernama Pete. Kejadian ini menambah daftar korban yang totalnya mencapai 16 orang. Serta seorang Sandra yang kabarnya saat ini belum diketahui. FBI meyakini bisa menangkap kedua buronan ini dalam waktu 48 jam ke depan. Saat Seth kembali ke motel, Seth tidak melihat Gloria. Seth bertanya di mana Gloria. Richie mengatakan ada di dalam kamar. We gotta get our asses into Mexico. Carlos is gonna meet us there at the rendezvous. The boys, both of them, all of them. The fucking hostage. Richard, what's wrong with you? There's nothing wrong with me. The woman wouldn't have said shit if she had a mouth. Wrong. After you left. My fault. Seth sangat marah karena mendapati Gloria tewas dengan cara yang mengenaskan. Seth tahu bahwa Richie merudah paksa Gloria karena Richie adalah seorang maniak. Seth menegaskan bahwa Gloria adalah tiket kita menuju Meksiko. Setelah sampai di sana, kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Semarah-marahnya Seth, dia tidak akan melukai Richie karena Seth sangat menyayangi adiknya. Do you understand that? You just say fucking yes. Seth, I fucking understand. Get to Mexico and it's gonna be sweet rosemary. I can't believe he's stopping here. Dad, why are we stopping here? Nothing wrong with this. Jacob sampai di sebuah motel. Kate awalnya tidak mau menginap di sini karena motelnya sangat kumuh. Jacob memberitahu bahwa yang dia butuhkan hanya ranjang dan kita hanya akan menginap di sini semalam. And they also have a
Jeez, what is this guy's problem? No idea. Jacob hampir menabrak Seth. Cat memberitahu bahwa pria itu sangat menyeramkan. Beberapa waktu kemudian, seorang pria menggedor pintu kamar Jacob. Dan ternyata itu adalah Richie. Me and my lady friend need some ice. Jacob, get up, get on the bed. If you make Wide. So what's the story with you two? You a couple of fags? He's my son. Jacob mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang. Seth memberitahu bahwa Seth tidak menginginkan uang dari Jacob. Seth hanya butuh bantuan Jacob. Stop. Going on? We're having a bikini. It's okay, honey. Everything's gonna be alright. Seth menyuruh Richie membawa mereka bertiga naik trailer. Kita akan pergi sekarang juga. Richie melihat Cat dengan tatapan aneh. Seth menyadari Richie mulai berhalusinasi melihat wanita muda. Seth menyuruh Cat memakai pakaian. Jika bertindak bodoh, maka Seth akan menembak Jacob dan Scott. If you want the motorhome. Here we go. Okay, Ramblers, let's get rambling. Excuse me. Di perjalanan, Cat bertanya ke Richie, akan dibawa kemana kita? Richie mengatakan melewati perbatasan menuju Meksiko. Seth melarang Richie berbicara dengan mereka karena kita di sini bukan untuk liburan. Seth juga menyuruh Richie memakai pelindung giginya karena gigi Richie sudah rontok. Semua giginya adalah gigi palsu. Seth bertanya siapa perempuan di foto. Jacob mengatakan istrinya, namun dia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Seth menyuruh Jacob menceritakannya. Istri Jacob meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Saat pulang kerja, hujan turun dan mobil yang istrinya naiki remnya blong. Dia mengalami kecelakaan dan meninggal setelah terjebak di dalam mobil selama 6 jam. Seth juga melihat kartu identitas yang menunjukkan bahwa Jacob adalah seorang pastor. Jacob memberitahu bahwa Jacob sudah pensiun. Jacob tidak bisa melanjutkan menjadi pastor setelah kematian istrinya. A friend of mine had himself ordained a minister. What you're doing, you the real McCoy. Was, as in not anymore. Let's keep this friendly, okay, Pops? Let's... Oh, you're right. For fucking family, you can all live. Seth memberikan sebuah kesepakatan untuk Jacob. Jika Jacob dan anak-anaknya ingin tetap hidup. Seth hanya meminta Jacob membawa Seth dan Richie melewati perbatasan Meksiko. Dan setelah itu, Seth akan melepaskan Jacob beserta anaknya. Jacob bertanya bagaimana Jacob bisa mempercayai Seth. Seth menegaskan bahwa saat ini Jacob terjebak dengan 2 penjahat yang mengerikan. Seth juga memberitahu bahwa adiknya memiliki kelainan. Dia adalah seorang penjahat seksual. Dan apa yang akan terjadi saat Richie melihat Cat? Apakah Jacob tidak memperhatikannya? Seth hanya minta Jacob membantu Seth melewati perbatasan dengan aman. Dan Seth akan memastikan tidak akan terjadi apapun pada Cat. Akhirnya mereka berdua sepakat. Di sisi lain, Richie mulai berhalusinasi melihat kemolekan tubuh Cat. Muda dan masih sangat menggoda. Seth terus mengawasi Richie agar Richie tidak melakukan hal bodoh lagi. Mereka sampai di perbatasan dan terlihat polisi memeriksa satu persatu mobil yang melintas. Seth menyuruh Richie membawa Cat ke kamar mandi. Seth menegaskan jika Jacob melakukan hal bodoh, Seth akan memastikan kepala Cat terisi dengan peluru. Scott menyuruh ayahnya untuk melaporkannya ke polisi karena kita punya kesempatan. Namun Jacob tidak mau. Apakah kamu ingin membunuh kakakmu? Scott memberitahu bahwa mereka tidak akan membiarkan kita semua hidup, walaupun sudah menyeberangi perbatasan. Karena memang penjahat selalu melakukan hal tersebut, menipu dan membunuh. Jacob tetap tidak mau melakukannya, karena tidak mau Cat kenapa-napa. Kita pasti bisa melewati semua ini dengan aman. Saat polisi mendekati mobil, Richie memprovokasi Seth dan mengatakan ini tidak akan berhasil. Richie juga banyak bicara yang membuat polisi curiga dan melakukan penggeledahan trailer milik Jacob. Tell me, what was it? Was it possibly when you're asking? Was that the nuttiest thing? That was...
Polisi bertanya siapa di kamar mandi. Cat mengatakan dirinya sedang buang air kecil. Polisi masuk dan hanya melihat Cat. Mereka berhasil melewati perbatasan. Seth menyuruh Jacob terus berkendara mengikuti jalan dan belok setelah beberapa mil. Lalu berhenti jika sudah sampai di sebuah bar bernama Titty Twister. The guy, you're gonna turn left. You're gonna go down a bar called the Tin, and then you. Okay, come on, hey. Seth membangunkan Richie yang pingsan. Richie bertanya apa yang terjadi. Seth mengatakan Richie pingsan karena kepalanya terbentur dan kita sudah berhasil melewati perbatasan. Setelah beberapa waktu perjalanan, mereka sampai di sebuah bar di tengah-tengah gurun bernama Titty Twister. Selection up, we're on our best selection up. Alright, we got white pussy, we got hot pussy, cold smelly pussy, we got hair silk pussy, velvet pussy, we got horse pussy, dog pussy, come on in pussy. Seth meminta permintaan terakhir ke Jacob untuk kesepakatannya. Yang akan kita lakukan adalah masuk ke bar itu menunggu Carlos datang. Bar ini tutup sampai pagi. Setelah Carlos datang, Seth akan melepaskan Jacob dan Jacob bebas pergi kemanapun. Saat akan masuk, Seth dihentikan oleh seorang pria. Dia mengatakan Seth tidak bisa masuk ke bar. Now my shit together is my shit together. Here we go. Hi, how you doing? Regular. Jacob mengatakan dirinya keluar dari mulut singa dan masuk ke mulut buaya. Bar ini lebih mengerikan daripada disandra oleh Seth. Seth memesan minuman ke bartender, namun bartender tidak mau melayaninya. Bartender mengatakan bahwa Seth tidak seharusnya berada di sini. Bar ini hanya menerima pengendara motor dan pengendara truk. Sempat terjadi ketegangan, namun Jacob bisa memisahkan mereka. Jacob mengatakan bahwa dirinya adalah pengendara truk dan kedua pria ini adalah temannya. Akhirnya bartender mau melayani mereka berdua. Richie memberitahu Scott jika Scott ingin salah satu perempuan itu menemaninya agar mengatakannya ke Richie. Richie akan mencarikan yang bagus. Jacob menegaskan itu tidak akan terjadi. Seth juga menyuruh Cat minum. Cat mengatakan dirinya belum 17 tahun. Seth memaksanya karena Seth tidak mau menghabiskan minuman ini sendirian. Seth juga menyuruh Jacob untuk membantu menghabiskan minuman ini. Jacob benar-benar di posisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dia membawa kedua anaknya yang masih sangat muda masuk ke sebuah bar di mana semua orang di dalam sini adalah orang gila. Jacob bertanya apa yang kita lakukan di sini. Seth memberitahu kita bersenang-senang sambil menunggu Carlos datang. Setelah itu semuanya selesai. Jacob yang marah menyebut Seth adalah seorang pecundang. Seth dicari oleh FBI dan polisi Amerika. Saat ini Seth sudah melewati perbatasan dan bebas dari kejaran polisi, namun masih menyandra seseorang. Seth tidak menyadari bahwa Seth sudah menang. Namun Seth tidak marah dengan ucapan Jacob. Can't tell when you want nothing. Would you like me to ask it again? Are you such a loser? The entire state of... I want you to have a drink with me. Your family. The mistress of the macabre. Epitome of evil. Bartender mengumumkan bahwa Ratu Ular dari Megabri akan segera tampil. Ini adalah puncak pertunjukan di bar ini. Pandemonium! Pria penjaga bar masuk ke ruangan dan memberitahu temannya bahwa Seth masuk ke sini secara paksa. Terjadilah baku tembak di dalam bar. How many? Which one? This piece of shit here. My finger and my nose. And this faggot. Fucking man.
Seth menyuruh semua orang di dalam bar untuk tenang atau akan makin banyak korban berjatuhan. Seth bertanya bagaimana kondisi tangan Richie. Richie mengatakan sangat parah. You think it was funny? Sit down! Penari ular melihat darah bercucuran di tangan Richie. Dia tidak bisa menahan hasrat haus darahnya. Dan ternyata penari ular tersebut adalah vampir. Bartender dan orang-orang yang ada di dalam bar mereka bangkit lagi setelah ditembak. Mereka semua adalah vampir. Kekacauan makin menjadi. Semua pengunjung harus bertarung menyelamatkan diri melawan vampir yang haus darah. Para vampir mengunci pintu bar, tidak membiarkan siapapun keluar. Cat dihampiri oleh salah satu vampir. Cat melepas kalung salibnya dan memasukkannya ke mulut pria tersebut. Let's see if you taste this good. Fuck you. Perempuan ini mengatakan akan menjadikan Seth menjadi budaknya karena darah Seth tidak layak untuk diminum. Welcome to slavery. I already had a wife. You might be in trouble. Beberapa orang di dalam bar memutuskan bekerja sama untuk membasmi para vampir ini. Richie juga berubah menjadi vampir. Seseorang akan membunuhnya namun Seth menghentikannya. Seth mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh membunuh adiknya. Seth akan melakukannya dengan tangannya sendiri. Matter of opinion, and I don't give a fuck. He'll kill us all. Shut up. Richie, peace in death. Beberapa waktu kemudian mereka semua mendengar suara gemuruh. Mereka bertanya apakah itu suara burung. Seth mengatakan itu adalah suara kelelawar. Satu persatu orang yang sudah terinfeksi mulai bangkit. Mereka harus memusnahkan semua orang yang terluka dalam bar ini, karena mereka akan berubah menjadi vampir. Lalu mereka menusuk jantung orang-orang itu dengan kayu dan membakarnya, mencegah mereka bangkit menjadi vampir. Pria ini terkena gigitan vampir namun dia menyembunyikannya. Lalu mereka berkumpul dan membahas apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Seth mengatakan bahwa sekelompok vampir berusaha masuk ke sini dan akan menjadikan kita makanan untuk mereka. Seth tidak percaya dengan adanya vampir, namun Seth percaya apa yang dia lihat. Yang Seth tahu salib bisa melukai mereka. Pria ini juga mengatakan bahwa kayu yang ditancapkan di jantung mereka akan membuat mereka terbakar. Pria ini bercerita bahwa dirinya pernah menjadi veteran perang di Vietnam tahun 72. Saat mereka mendengarkan cerita, pria ini mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya karena gigitan vampir beberapa waktu yang lalu. Jacob juga tergigit di tangannya. Come on, sex machine. Seth membawa Cat dan Scott masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. We have to go back for Your dad's dead, Kate. Jacob membuat salib dari senjata dan tongkat baseball.
Dia dikelilingi oleh vampir yang sangat banyak. Kelelawar yang keluar dari tempat gelap berubah menjadi kumpulan vampir yang tidak terhitung jumlahnya. Jacob berhasil masuk ke ruangan. Seth bertanya apakah Jacob tergigit. Jacob mengatakan iya. Jacob memberitahu kedua anaknya bahwa mungkin 1 jam lagi Jacob akan berubah menjadi seperti mereka. Pilihan kita cuma 2. Menunggu di sini dan Jacob akan berubah menyerang kalian. Atau kita keluar melawan mereka semua sebelum Jacob menjadi salah satu dari mereka. Jacob juga meminta Kate dan Scott berjanji akan membunuh Jacob jika Jacob sudah mulai berubah. But if we're gonna go at him, we gotta go at him now. Loving God bless this water. Before we go any further, I want you three to promise you'll take me down. Mereka berempat melawan seluruh vampir di tempat itu. Jacob mulai berubah menjadi vampir. Scott menembak kepala ayahnya hingga hancur. Kate tidak memiliki pilihan lain selain membunuh adiknya sendiri. Tersisa Kate dan Seth. Hari sudah mulai terang, artinya fajar sudah tiba. Seth menyuruh Kate menembak peluru terakhirnya ke pintu agar cahaya masuk ke ruangan ini. Mereka akan terbakar jika terkena cahaya. Carlos dan anak buahnya datang tepat waktu. Carlos terkejut apa yang sebenarnya terjadi di bar ini. What the fuck was going on in there? What's the matter with you? Are you crazy? Seth sangat marah dengan Carlos. Dari banyaknya bar di Meksiko, kenapa Carlos memilih bar ini untuk bertemu? Carlos mengatakan bahwa bar ini jauh dari pengawasan polisi dan sangat aman. Seth bertanya apakah Carlos pernah masuk ke bar ini. Carlos mengatakan belum pernah, hanya sering melewati tempat ini. Bar ini membuat Seth kehilangan adiknya, dan Kate kehilangan ayah dan adiknya, karena di dalam bar dikuasai vampir yang haus darah. Carlos meminta maaf karena tidak tahu. Carlos bertanya apa yang bisa Carlos lakukan untuk menebusnya. Seth mengatakan Carlos tidak akan bisa menebusnya. Seth juga meminta ganti rugi ke Carlos. Seth tidak akan memberikan 30% hasil curiannya, namun Seth hanya akan memberikan 15%. Setelah tawar-menawar, akhirnya deal di 20%. Dan Seth bisa tinggal di Meksiko dengan aman. Seth meminta maaf atas semua kejadian ini. Karenanya, Kate harus kehilangan ayah dan adiknya. Kate juga meminta maaf karena Seth harus kehilangan adiknya. Seth memberikan beberapa uang ke Kate. Uang ini bisa Kate gunakan untuk melanjutkan hidup. Kate ingin ikut bersama Seth, namun Seth menolaknya. Seth tidak mau merusak masa depan Kate karena Kate masih muda. Seth mengatakan bahwa dirinya memang penjahat, namun Seth bukan bajingan. Di akhir cerita, Seth dan Kate berpisah pergi meninggalkan tempat itu. Dan terlihat tempat ini seperti sebuah kerajaan bawah tanah yang dipenuhi oleh vampir. Bar di atas tanah hanya sebagai kedok untuk mengumpulkan mangsanya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.